Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik. Ada yang sudah sarapan? Belum. Ya udah, nanti istirahat sarapan dulu ya anak-anak. Cantik ganteng. Ibu. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu dari kalian bisa memimpin doa? Mungkin Veron? Oke, teman-teman dan Ibu Ayu, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin belajar matematika. Semoga Engkau memberkati pelajaran yang akan kami pelajari. Semoga kami dapat memahami pelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Veron atas doanya. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan aturan sinus dan aturan kosinus, lalu penggunaannya seperti apa. Lalu kemudian kalian akan dapat menentukan salah satu sisi atau sudut dalam segitiga menggunakan aturan sinus. Yang ketiga, kalian dapat menentukan salah satu sisi atau sudut dalam segitiga menggunakan aturan kosinus. Lalu yang terakhir, kalian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, pada materi sebelumnya, kalian kan sudah mempelajari tentang perbandingan trigonometri. Masih ada yang ingat tentang perbandingan trigonometri? Ada sin, cos, tan. Ya, betul, Willy dan Veron. Terima kasih atas jawabannya. Di perbandingan trigonometri itu kan kalian membandingkan di dalam segitiga siku-siku. Nah, kalau begitu, bagaimana kalian membandingkan dengan berbagai segitiga seperti segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan bisa saja segitiga sembarang gitu. Lalu maka dari itu kalian bisa menggunakan dengan sebelum itu aturan sinus dan aturan kosinus itu bisa menggunakan garis tinggi atau yang bisa dibilang harus menggunakan garis tinggi. Nah, untuk itu kalian bisa membedakan terlebih dahulu antara garis tinggi dan garis bagi. Mungkin kalian ada yang sudah lupa dengan garis tinggi dan garis bagi, yaitu garis tinggi adalah untuk setiap segitiga, suatu garis yang dibentuk dari suatu titik sudut, yaitu titik sudut A, dan berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya, yaitu sisi BC. Nah, lalu untuk garis bagi, untuk setiap segitiga, garis bagi adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu titik sudut dan memotong sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang, yaitu sisi BC. Jadi dari titik sudut A dibagi, memotong sama panjang di sisi BC. Nah, lalu untuk aturan sinus sendiri, coba kalian perhatikan segitiga ABC. Di segitiga ABC, untuk menentukan aturan sinus itu bisa kita cari menggunakan segitiga siku-siku ADC dan BDC. Lalu pada segitiga ADC
berlaku kita menggunakan aturan sinus ya teman-teman. Ada yang ingat sinus itu perbandingan seperti apa? Untuk segitiga ADC yang depan yang mana? H. Sudut apa? Sudut. Sudut apa? Sudut A atau Sudut sudut A atau C? sudut C? Segitiga ADC yang depan Untuk sudut Untuk apa? sudut. Sudut apa itu? sudut D. Sudut D sepatin tidak bisa. Depannya karena depannya aksis. Sudut ADC yang Untuk sudut A, sisi ya. depannya itu Oh iya ya, oke terima kasih Kalista telah mengingatkan di bagian lupa sedikit. Untuk sudut A, sudut A, sisi depannya Sudut A sisi depannya H. A, ya lalu untuk sudut yang lain, sudut C C, sisi depannya depannya AD. sisi atau AD. AD ya. nah lalu untuk sudut D. oh iya lagi. Sebelum kalian miskonsepsi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu agar tidak salah. Jadi yang Ibu tanyakan, oh tadi Ibu belum menjelaskan yang ditanyakan ya. Jadi untuk yang ditanyakan itu adalah sin A. Nah untuk sin A itu Sin A itu Sisi depannya H per B. oke baik, sin A kita tulis dulu. Sin A itu H per B. Bisa kita tulis dengan H sama dengan B dikali sin A. Lalu pada segitiga BDC untuk sin B, menurut kalian? H per A. Oke, benar ya teman-teman. Jadi depannya itu H, lalu miringnya itu adalah A. Bisa kita tuliskan dengan H sama dengan A per sin B. Karena kita menggunakan garis tinggi yang sama, bisa kita tuliskan H sama dengan H. Untuk H yang sin A, bisa kita tulis dengan B dikali sin A. Untuk H yang sin B, bisa kita tuliskan dengan A kali sin B. Lalu bisa kita kali silakan dibagi jadi A per sin A lalu B per sin B. Jadi untuk aturan sinus sendiri yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Untuk C per sin C, kalian bisa menggunakan cara yang sama dengan kalian menarik garis lurus dari titik sudut A, memotong di sini. Nanti kalian bisa menggunakan rumus ini untuk menemukan C per sin C. Nanti kalian bisa menemukan A per sin A sama dengan B per sin B dan sama dengan C per sin C. Apakah sudah jelas teman-teman? Atau ada yang masih bingung?
Ada yang masih bingung? Untuk C per C-nya bagaimana? Untuk C per sin C-nya, oke kita coba ya. Misal kita tarik garis lurus dari A ke BC dan membentuk sisi di sini segi 3 siku-siku. Jadi kita menggunakan segitiga yang BDC. BDC terlebih dahulu. Pada segitiga kita namakan segitiga AEC karena ditarik garis lurus dari sini ya. Untuk sin C-nya gimana teman-teman? Ada yang tahu? Kalau misalnya kita tarik garis lurus dari sini ke sini, kan tingginya yaitu H. Nah, kita tuliskan sama saja seperti ini. Jadi tingginya tetap H. Jadi sin C-nya gimana? Depannya yang mana? Depannya H, miringnya? Oke, benar ya. Kalau depannya B, miringnya B, berarti sama kayak seperti ini dong. Depan miring. AD per C. Sin C. Kalau misalkan kita tarik lurus ke sini, tarik garis lurus. Iya. Segitiga AEC. Jadi nanti E-nya di sini. Nanti H-nya di sini. Jadi H-nya tuh garis miringnya. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di sini. Kalau siku-siku Jajah. Kalau misalkan siku-sikunya di sini. Bentuk segitiganya jadi seperti apa?
Nah, coba seperti ini teman-teman. Posisinya di Jadi gimana teman-teman? oh, posisinya di C ya. Iya. Berarti H per H. H per H. Itu jadi garis apa tadi? Ini garis miring. Garis nama garisnya. Posisinya di C dan ditanya itu C. A per A ya sih. Depan ini. Depan A. Tapi depannya sendiri. C A N. Ini juga A N. Ini sama. Iya. Begini saja teman-teman. Untuk yang sin C, nanti coba ibu cari gambar yang lebih jelas lagi. Nanti ibu akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Begitu teman-teman. Baik, Bu. Lalu untuk itu kita akan beralih ke aturan kosinus. Jadi yang pertama untuk aturan kosinus ini bisa ibu hapus teman-teman. Jadi untuk yang pertama aturan kosinus, kalian bisa perhatikan segitiga ADC. Kalian bisa perhatikan segitiga ADC. Untuk itu, ibu akan menanyakan cos A. Ada yang masih ingat rumus cos? C per B ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman,
tadi Ibu suruh memperhatikan yang segitiga ADC. Jadi kalau misalkan yang C ini itu adalah nama dari sisi A dan B. Jadi perpotongan dari sini. Jadi untuk samping, dari sampingnya itu adalah garis samping AD. Jadi bisa kita simpulkan B sama dengan cos A sama 1. Lalu untuk itu ada yang bisa mencari rumus B kuadrat atau rumus dari Pitagoras dari B kuadrat sama dengan C kuadrat plus H kuadrat. Oke. Untuk C kuadrat Ibu tuliskan dengan AD kuadrat. Lalu untuk H kuadrat Ibu tuliskan dengan CD kuadrat. Karena tadi AD itu sama dengan B kali cos A, jadi Ibu substitusikan ke dalam sini sama ini menjadi B cos A dipangkatkan 2 ditambah C pangkat CD dipangkatkan 2 lalu karena CD tadi itu H, maka Ibu ganti menjadi H kuadrat lalu untuk H kuadrat Ibu keluarkan di ruas sebelah kiri menjadi H kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang B dikali cos A dipangkatkan 2 bisa Ibu tulis dalam persamaan 2. Lalu kalian bisa perhatikan segitiga BDC. Untuk BDC, ada yang tahu rumus dari A kuadrat menurut dalil Pitagoras? H kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah D kuadrat. Oke, benar ya Billy. Jadi bisa kita tulis A kuadrat untuk itu BD kuadrat ditambah dengan karena H itu adalah CD, jadi Ibu tulis CD kuadrat. Lalu untuk BD tadi itu AB dikurang AD karena yang ditanyakan adalah BD. Jadi Ibu masukkan AB dikurang AD dikuadratkan lalu sama dengan karena CD tadi H kuadrat
Lalu Ibu substitusikan karena tadi AD adalah B dikalikan cos A. Jadi Ibu masukkan ke dalam sini menjadi B cos A kuadrat lalu ditambah H kuadrat karena AB itu adalah C, maka Ibu substitusikan jadi AB C, B ini D dikalikan cos A dikuadratkan ditambah H kuadrat. Karena H kuadrat itu adalah B kuadrat min B dikalikan cos A kuadrat. Jadi bisa Ibu substitusikan ke dalam sini persamaan ini menjadi C B cos A kuadrat ditambah B kuadrat karena persamaan ini itu adalah bentuk aljabar yang bisa Ibu tuliskan A min B kuadrat A kali min B menghasilkan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi bisa Ibu tuliskan yang pertama C kuadrat dikurang 2BC lalu cos A ditambah B kuadrat karena sepertinya ada karena sepertinya ada persamaan sama di sini. Ini bisa kita coret menjadi A kuadrat B kuadrat plus C kuadrat min 2BC plus cos dikalikan cos A. Sudah paham teman-teman semua? Lalu untuk persamaan-persamaan yang lain, aturan kosinus yang lain, nanti bisa kalian dengan persamaan itu sama caranya, lalu menghasilkan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikalikan cos A, lalu untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC dikalikan cos B, lalu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2AB dikalikan cos C. Lalu berikutnya Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Untuk yang pertama, kelompok pertama itu Kalista, Helen, dan Veron. Lalu kelompok kedua itu ada Ara, Angel, dan Cecil. Untuk kelompok yang ketiga ada Willy dan Elvi.
jadi kita mengerjakan, oh ya, sebelum kalian mengerjakan, kalian bisa tulis identitas kalian di lembar halaman pertama. Lalu untuk soal yang pertama, pada awalnya Menara Pisa dibangun dengan ketinggian 56 meter. Ternyata tanah di lokasi pembangunan menara rentan akan kerapuhan sehingga terjadi kemiringan pada jarak 44 meter dari dasar menara diperoleh sudut elevasi yaitu 55 derajat. Maaf, ini harusnya derajat. Lalu pertanyaannya adalah tentukan derajat kemiringan menara dari posisi awalnya. Jadi ini simulasi gambarnya. Dengan ketinggian 56 meter dan sudut B, bisa dilihat itu sudut B ada 55 derajat. Lalu panjang sisi AB 44 meter. Kalian bisa mengerjakan secara berkelompok. Kalau ada yang tidak bisa ditanyakan ke ibu. Apakah sudah ada yang selesai? Belum. Jadi teman-teman, untuk masalah pertama dan masalah kedua nanti kalian bisa mengumpulkan di pembelajaran berikutnya. Nanti akan ibu jelaskan dengan video. Ibu kirimkan ke grup WA mungkin penjelasan sedikit tentang contoh soal yang ini. Lalu yang kita pelajari hari ini adalah garis tinggi.
garis bagi, aturan sinus dan aturan kosinus. Untuk garis tinggi, garis yang dibentuk dari sebuah sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi di depannya. Lalu garis bagi adalah garis yang ditarik dari sudut dan membagi sisi menjadi dua bagian yang sama. Lalu untuk aturan sinus sendiri, itu aturan yang menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Lalu aturan kosinus, aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Lalu ini beberapa referensi jika kalian ingin mengerjakan tugas itu, bisa kalian lihat penjelasannya di dalam video YouTube itu. Lalu kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Boleh Kalista dipimpin? Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kalista atas doanya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.